Di sini di maklumat Maktab Ad-Daimi ini jelas tidak cocok. Jadi saya minta tolong kepada tim dari Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Subhan dan Saudara di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas hiruk pikuk masalah habaib, dan kali ini ada satu video yang cukup menarik dari Kiai Nur Ihya, yang kemudian ternyata beliau ini mendapatkan surat dari Daimi Rabithah Alawiyah, yang pada dasarnya surat itu sebenarnya hendak meluruskan pemahaman dari Kiai Nur, tapi ternyata bahwa surat itu kemudian dimentahkan kembali oleh Kiai Nur karena menurutnya bahwa argumen yang dibangun dalam surat itu sebenarnya adalah argumen yang dari awal itu terus yang kemudian coba digelindingkan oleh Rabithah Alawiyah. Satu hal yang selalu ditegaskan oleh Rabithah Alawiyah bahwa kitab Fahrur Razi, yakni Sajarah Al-Mubarakah, itu bukan satu-satunya kitab yang berbicara tentang nasab, tetapi dia mengangkat satu kitab yang sebenarnya kitab ini juga itu sudah sering dikuliti baik oleh Kiai Manib bin Utsman maupun oleh Kiai Nur Ihya. Jadi bisa dikatakan bahwa dari sekian perdebatan panjang adu argumentasi ini dan hingga surat yang dikirim Rabithah Alawiyah kepada Kiai Nur Ihya ini, masih dikatakan bahwa nasab Alawi ini masih lemah, dan mereka belum bisa menemukan sebuah argumentasi yang bisa mementahkan argumen dari Kiai Manib bin Utsman dan Kiai Nur Ihya ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak seperti apa ulasan yang cukup menarik dari Kiai Nur ini dengan sebuah rujukan kitab yang ini susah dibantahkan, yang akan membuat ya Rabithah Alawiyah ini bakal semakin kepanasan ketika mendengarkan jawaban daripada Kiai Nur ini. Kita simak dulu sama-sama. Nah, ini saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami dari Maktab Daimi Rabithah Alawiyah memberitahukan bahwa kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang dikarang oleh Al-Imam Fakhrur Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah atau abad ke-6 adalah bukan satu-satunya kitab nasab yang menjadi sandaran para ahli nasab. Masih ada kitab-kitab lain yang ditulis pada abad yang lebih awal, seperti satu kitab Bahrul Ansab yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin Al-Husaini An-Najafi yang wafat pada tahun 433 Hijriah, abad keempat. Pada halaman 46 dan 52, beliau telah menuliskan keturunan daripada Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq atau An-Naqib, yaitu Ahmad, dan anak keturunannya disebutkan bahwa nama anaknya salah satunya adalah Ubaidillah. Nah, ini klaim dari Rabithah Alawiyah bahwa Ubaidillah itu ada, bukan fiktif, anak dari Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nomor dua yang dibuat dasar adalah kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain yang dikarang oleh Abil Muammar Yahya bin Muhammad bin Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi yang dikenal dengan nama Ibnu Toba yang wafat pada tahun 478 Hijriah atau abad keempat. Pada halaman 167 sampai 169, beliau menuliskan tentang keturunan Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin dan menuliskan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq. Semoga tulisan ini dapat menjadi masalah keturunan dari Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Atas perhatiannya dan pemahamannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, tanggal 8 November 2022. Hormat kami Maktab Daimi Rabithah Alawiyah, tertanda Ketua Harian Ahmad Muhammad Al-Attos, Sekretaris Muhammad Bakir Al-Haddad. Ini saya luruskan bahwa kitab Bahrul Ansab yang dikarang ya oleh Imam Ahmad Amiduddin ya Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi itu hidup pada abad ke-10. Tolong dibuka kitab Tobaqatun Nasabin halaman 162.
tabaqatun nasabin alias generasi ke generasi, dari generasi ke generasi pakar nasab, mulai abad pertama Hijriah sampai abad 15 sekarang. Semuanya lengkap di sini. Termasuk ini biodata dari pengarang kitab Bahrul Ansab yang katanya meninggal wafat pada tahun 433 Hijriah. Belum lahir aja belum ya, sudah mati. Jadi Imam Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin, nah ini pun salah lah, As-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin, bukan Muhammad bin Ahmad Amiduddin, bukan. Ya, Tabaqatun Nasabin halaman 162, nomor nasab atau nomor pakar nasab yang ke-396. Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi Al-Qurnul Ashir, yakni abad ke-10. Lahu Bahrul Ansab, beliau mengarang kitab yang bernama Bahrul Ansab atau Al-Musyajjarul Kasyaf li Usulis Sadatil Ashraf. Jadi nama kitab Bahrul Ansab itu sama dengan Al-Musyajjarul Kasyaf li Usulis Sadah Al-Ashraf. Tubi Abil Qahirah am 1356 Hijriah. Jadi kitab pertama yang dicetak, ya, kitab Bahrul Ansab pertama dicetak itu di Kairo pada tahun 1356 alias abad ke-14 Hijriah. Nah, di sini di maklumat Maktab Ad-Daimi ini jelas tidak cocok. Jadi saya minta tolong kepada tim dari Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi. Saya kasih PR dengan jangan memalukan. Jangan memalukan. Jadi siapa yang bilang bahwa kitab Bahrul Ansab itu tidak mencantumkan nama Ubaidillah dalam nasab putranya Imam Ahmad? Ya, kitab itu sendiri. Jadi di muqaddimahnya atau at-tahqiq, muqaddimatul tahqiq halaman 11 kitab Bahrul Ansab, ya, itu ada keterangan bahwa wa'tamadal mu'allifu fi kitabihi hadza, dan mu'allif pengarang kitab Bahrul Ansab ini bertendensi, ya, pada hadza katsiran ala kitabi Umdatut Thalib. Jadi kitab Bahrul Ansab itu mengambil ibarat-ibarat dari kitab Umdatut Thalib ini. Kitab Umdatut Thalib ini yang mengarang Ibnu Ambah. Ibnu Ambah ini lahir pada tahun 738 Hijriah dan wafat pada tahun 828 Hijriah. Abad ke-9. Umdatut Thalib ini dicantumkan ke dalam kitab Bahrul Ansab untuk mentahqiq redaksi aslinya. Jadi redaksi aslinya itu, ya, berupa manuskrip tulisan tangan, ya. Jadi dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1356 Hijriah. Jadi tolong dikoreksi lagi bahwa As-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin, bukan As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Amiduddin. Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi ini hidup pada abad ke-10 alias antara tahun 900, ya. Beliau meninggal pada tahun 967 Hijriah. Kalau ini meninggal pada tahun 433 Hijriah ini gitu. Kalau lahir aja belum, kalau sudah mati itu gimana? Ya. Dan di situ tidak ada yang namanya tercantum Ubaidillah, nggak ada. Ya, cukup menarik ulasan dari Kiai Nur ini yang betul-betul nampak ya nuansa akademiknya yang cukup tinggi dan nalar ya ilmiahnya yang dominan. Kita bisa melihat bahwa argumen-argumen yang dibangun oleh Rabithah Alawiyah memang cukup lemah untuk membuktikan bahwa Ubaidillah bin Ahmad ini itu tidak terputus, karena kitab-kitab yang dijadikan sandaran atau rujukan itu
semuanya dimentahkan ya oleh kitab-kitab yang tadi sudah diulas dan dikupas oleh Kiai Nur. Kita berharap bahwa jika pada akhirnya polemik ini bisa selesai, maka seharusnya memang harus ada dialog yang lebih baik jika itu dibawa ke forum akademik, supaya hiruk pikuk di luar sana ya pro kontra itu bisa segera berakhir. Karena boleh jadi masyarakat ini sudah gerah dengan situasi hari ini. Saya secara pribadi juga bingung ya dengan polemik ini, siapa sih yang kita mau ikuti? Yang jelasnya bahwa kemapanan yang selama ini kita tahu bahwa Ba'lawi ini adalah suriat Nabi, justru menjadi tanda tanya besar bagi kita semua dan mungkin publik Indonesia, sehingga ini bisa menjadi bencana besar bagi klan Ba'lawi di Indonesia. Ya mungkin juga orang akan mengatakan bahwa telah runtuhlah marwah klan Ba'lawi. Oleh karena itu kita berharap bahwa Rabita ini bisa betul menyiapkan kitab-kitab atau paling tidak ya sebuah tulisan ilmiah ataupun apa yang bisa memberikan titik temu dari polemik ini. Kita berharap demikian. Saya kira ini sebuah ulasan menarik dari Kiai Nur yang penting untuk kita teruskan kepada publik agar publik Indonesia mendapat pencerahan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.